Halo guys, kali ini aku mau menceritakan sebuah film berjudul Voice of Silence. Film asal Korea Selatan rilis tahun 2020 dengan genre drama kriminal. Singkatnya menceritakan tentang kehidupan para pembersih TKP pembunuhan, di mana suatu ketika mereka dihadapkan pada tugas yang sangat aneh sekaligus membingungkan. Jadi daripada penasaran, langsung aja yuk kita nonton filmnya guys. Film ini akan berfokus kepada dua pria bernama Tae-in dan Chang-bok. Mereka tinggal di sebuah pedesaan dengan bekerja sebagai penjual telur. Perlu diketahui juga bahwa Tae-in ini tidak bisa berbicara karena adanya gangguan pada tenggorokannya. Jadi jangan heran kalau dia tidak akan mengucapkan apapun di sepanjang film ini ya. Setelah usai menjual telur, mereka bersiap untuk pekerjaan selanjutnya, yaitu sebagai pembersih TKP pembunuhan. Selain mereka juga ada beberapa pekerja lain dengan tugas yang berbeda. Contohnya pria berkacamata ini sebagai penerima pelanggan. Dua pria berbadan besar ini adalah Al Gojo, tidak ketinggalan Tae-in serta Chang-bok yang merupakan seksi kebersihan. Intinya mereka ini bekerja dalam sebuah kelompok pembunuh bayaran paket lengkap. Pertama-tama Al Gojo akan mengeksekusi target, sementara Tae-in dan Chang-bok menunggunya di luar. Lalu saat target sudah meninggal, mereka berdua akan kembali untuk membersihkannya. Jadi pelanggan hanya tinggal datang membawa uang dan semuanya beres. Yung Seok merupakan pelanggan kali ini merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Sehingga dia memberikan tugas baru kepada Tae-in dan Chang-bok. Walaupun awalnya mereka sempat menolak karena tugas ini masih belum jelas, tapi ujung-ujungnya diterima juga. Selain dijanjikan bayaran besar, mereka juga takut kepada Yung Seok yang merupakan anggota gangster. 오늘도 수고. Oke, kita kembali ke proses paket lengkap yang sebelumnya. Tidak lupa Tae-in dan Chang-bok menguburkan target, bahkan juga mendoakannya. Jadi apakah kalian mulai tertarik nih dengan jasa ini? Silahkan. Tapi setelah melakukan pekerjaan busuk ini, mereka berdua juga masih memiliki sisi kemanusiaan. Seperti contohnya ini yang mereka lakukan. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing untuk menjalani hidup seperti biasa. Cerita berlanjut di kemudian hari, di mana tampak tiga orang yang akan menjembatani tugas yang diberikan oleh Yung Seok kepada Tae-in serta Chang-bok. Soal tugas apakah itu kita juga masih belum tahu. Singkatnya, Tae-in dan Chang-bok sampai di sebuah tempat untuk menemui target. Namun tanpa disangka-sangka target ini adalah seorang bocil. Jadi ternyata tiga orang tadi adalah komplotan penculik yang dibayar oleh Yung Seok. Setelah bocil tadi berhasil diculik, sekarang akan diserahkan kepada Tae-in serta Chang-bok untuk disandra sementara waktu. Sampai ayah si bocah memberikan tebusan. 왜 실장 이 양반 사람을 뭘로 보고? 아니 이런 일이었으면 내가 진작에 안 한다고 확실하게 내가 딱 말을 했지 내가. Dalam perjalanan pulangnya si bocah yang bernama Cho-hee bertanya. Chang-bok pun menjawabnya. Percakapan dilanjutkan dengan Chang-bok yang meminta Tae-in untuk mengurus Cho-hee di rumahnya. Walaupun awalnya Tae-in sempat menolak, tetapi Chang-bok mampu meyakinkannya. Toh mau gimana lagi, memang tidak ada tempat lain yang aman untuk menyembunyikan bocil ini. Seperti biasa, Chang-bok hanya mengantarkan sampai depan gang sehingga Tae-in harus menyengayu sepedanya untuk membawa Cho-hee ke rumah. Namun dalam perjalanan tiba-tiba Cho-hee turun dari sepeda untuk minta tolong kepada nenek-nenek. Nah, mungkin di sini dia udah sadar kalau lagi diculik, tapi bukannya menyelamatkannya, si nenek malah berkata, dikiranya Cho-hee ini adiknya Tae-in. Sampailah mereka di rumah Tae-in yang sangat gelap dengan isi yang berantakan dan terdapat satu bocah lainnya. Awalnya Cho-hee berpikir bahwa bocah ini juga diculik, tapi ternyata dia adalah adik Tae yang bernama Shin Tae. Singkatnya malam itu dilalui tanpa terjadi apapun. Sampai hari berganti, untuk menjaga agar Cho-hee tidak kabur kemana-mana, Tae-in pun membawanya ke tempat kerja. Baru aja sampai mereka sudah mendapatkan kabar buruk di mana target pembunuhan kali ini adalah Yung Seok. Kalau sebelumnya dia adalah pelanggan, sekarang dia yang menjadi target. Intinya kelompok ini akan menghabisi siapapun sesuai orderan. Lalu kenapa ini menjadi kabar buruk? Karena Yung Seok adalah otak dari aksi penculikan Cho-hee. Jadi apabila dia meninggal, maka Cho-hee akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tae-in serta Chang-bok yang padahal mereka tidak tahu apa-apa. 예, 저는 어제 저 전화 드리고 애를 데려갔던 강창복이라고 합니다. Sempat Chang-bok bertanya kepada Yung Seok, tetapi orang ini tidak bisa menjawab karena sedang sekarat. Setelah itu Chang-bok dan Tae-in boleh menjalankan tugasnya, sedangkan Cho-hee dia adalah anak yang penurut dan tidak berbuat onar sedikit pun, dan malah ikut membantu mengubur target. Setelah selesai dengan tugasnya, mereka menemui para penculik sebelumnya untuk mengembalikan Cho-hee. Sebenarnya Chang-bok tidak ingin melibatkan anak kecil dalam bisnisnya, namun setelah para penculik memberitahu bahwa uang tebusannya besar banget, Chang-bok pun berubah pikiran. Dia pun berencana untuk menyandera Cho-hee lebih lama lagi sampai menerima tebusan.
Yang harus dilakukan sekarang adalah menyuruh Chohe untuk membuat surat yang nantinya akan dikirimkan ke rumahnya. Kemudian surat itu dititipkan ke penculik tadi untuk diantar. Nggak lupa nih, penculik juga menyarankan karena hal itu akan mempermudah polisi melacak identitas mereka. Semuanya udah beres, sekarang hanya tinggal menunggu respon dari keluarganya Chohe. Bicara soal Chohe, sebenarnya dia adalah anak yang baik, penuh inisiatif dan peduli dengan sekitar. Hal ini terbukti ketika dia mengajarkan banyak hal kepada Shin Tae, seperti melipat baju, membersihkan rumah, bahkan juga cara untuk bertingkah sopan. Hari-hari mereka lalui dengan rutinitas yang sama. Setiap harinya Chohe juga selalu menanyakan sungguh kejadian unik yang jarang terjadi, di mana korban penculikan malah mempunyai kedekatan khusus dengan penjahat yang menyanderanya. Hingga suatu ketika Changbok mendatangi Tae-in di rumahnya. Dia membawakan sebuah kamera untuk memfoto Chohe yang nantinya akan diberikan ke orang tuanya. Ketika sedang mempersiapkan surat yang baru, tiba-tiba Changbok mendapat sebuah panggilan. Ternyata Changbok diminta untuk mengambil uang tebusan di sebuah tempat. Dan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, dia pun membuat skenario rencana. Keesokan harinya, Changbok sampai di lokasi pertemuan dan dia mendapat informasi bahwa orang yang membawa tebusan itu pakai topi warna biru. Setelah menemukan orang itu, dia pun mulai mengikutinya hingga akhirnya orang tersebut meletakkan tas berisi uang lalu pergi. Dengan perasaan campur aduk dan khawatir yang berlebihan, Changbok bergegas mengambil tas itu. Saking paniknya, ia malah terpeleset, kepala yang terbentur lantai dan mengeluarkan banyak darah. Di sisi lain, Tae-in mendapat jam sudah lebih dari pukul 12, tidak ada kabar dari Changbok, dan telepon dari tak kunjung mendapat respon. Dia pun langsung menyuruh Chohe untuk ganti baju lalu mereka menuju tempat yang telah ditentukan. Dilihat dari depan, tempat itu hanyalah peternakan ayam, namun siapa sangka di dalamnya menampung banyak bocah yang diculik. Dengan berat hati Tae-in meninggalkannya, sementara Chohe langsung disuguhin oplosan agar teler. Tetapi Tae-in masih tidak rela menyerahkan Chohe ke tempat tadi. Sejenak dia termenung dan langsung bergegas menjemputnya kembali. Kebetulan sekali dia malah berpapasan dengan mobil yang mengangkut Chohe. Kemudian terjadilah baku hantam hingga Tae-in menendang orang ini, lalu akan membawa mobil itu ke suatu tempat. Nggak lupa juga dia mengangkut sepedanya. Tae-in pun membawa pulang Chohe yang masih teler sekaligus keracunan. Sementara mobil mengangkut anak-anak tadi dibiarkan begitu aja sampai diketahui oleh penduduk sekitar nih. Setelah membawanya kembali ke rumah, Tae-in pun segera membeli obat untuk Chohe. Namun Chohe memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur karena Tae-in lupa mengunci pintu rumahnya. Dan supaya Shin Tae tidak mengikutinya, dia pun membuat siasat dengan bermain petak umpet. Singkatnya, Tae-in baru sampai rumah diberitahu oleh adiknya kalau Chohe menghilang saat bermain. Dia pun panik bukan main dan langsung mencarinya. Di tempat lain, Chohe minta pertolongan kepada bapak-bapak. Namun ternyata bapak itu sedang mabok. Ia mengaku sebagai polisi dan memaksa Chohe untuk ikut ke rumahnya. Lantas Chohe pun langsung kabur. Singkatnya, Tae-in bertemu dengan Chohe di semak-semak. Di sini dia merasa sangat khawatir bagaikan seorang kakak kepada adiknya. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Ternyata bapak tadi memanglah seorang polisi. Dia mengutus bawahannya untuk mencari seorang bocah sesuai dengan laporannya. Hingga bertemulah poluan ini dengan Tae-in. Awalnya Tae-in sedang menemani Chohe pipis, namun dengan kedatangan polisi ini dia pun panik dan menyembunyikan keberadaan Chohe. Tapi apes, tiba-tiba Shin Tae malah menyusul masuk ke dalam toilet. Karena melihat si poluan mulai curiga, Tae-in pun langsung menubruknya. Perselisihan pun membuat mereka kejatuhan tangga. Poluan jatuh lebih dulu dan meninggal karena kepalanya terbentur batu. Di sini Tae-in sangat menyesal, sementara Chohe seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu menguburkan Poluan. Begitu tenangnya bocah ini seperti sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini layaknya psikopat. Bisa jadi karena dia terlalu sering melihat pekerjaan Tae-in. Hari berganti di mana Tae-in akan mengembalikan Chohe ke sekolahnya karena tak kunjung mendapat kabar dari Changbok. Sementara di tempat lain, para penculik datang ke rumah penculikan. Mereka berencana menangkap Tae-in karena sudah membebaskan semua bocah yang disandra. Setelah pencarian yang cukup sulit, ditemukanlah rumah Tae-in. Tetapi mereka hanya mendapati Shin Tae di sini dan tanpa sengaja malah menemukan. Awalnya mereka ingin menolong, tetapi setelah tahu bahwa itu polisi, mereka pun langsung kabur. Sampailah Tae-in di sekolah Chohe. Di sini Chohe langsung berlari ke gurunya dan dia bercerita bahwa dia selama ini dibawa oleh Tae-in. Sontak guru itu berteriak sehingga membuat Tae-in langsung kabur. Film pun selesai di mana Chohe kembali bertemu keluarganya, sementara Tae-in harus menahan rasa sedih karena dia harus berpisah dengan bocah yang pernah merubah hidupnya.
Itulah dia alur cerita dari film Voice of Silence. Gimana filmnya guys? Seru kan? Makasih yang udah nonton sampai habis, like dan subscribe juga supaya kita bisa terus nonton bareng-bareng lagi nih. Dah.